Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembahasan selanjutnya atau pembahasan kita kali ini akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, yabtulu batal apa asomu puasa. Yang pertama adalah biriddatin, karena murtad. Orang yang murtad otomatis puasanya batal, meskipun murtadnya 1 jam, nanti balik lagi Islam, batal puasanya. Wa khaidin, dan orang yang khaid, batal. Lagi puasa tiba-tiba keluar darah khaid, batal puasanya. Wa nifasin, dan orang yang nifas, sama, batal. Awiladatin, atau orang yang melahirkan, lagi puasa tiba-tiba anaknya lahir, maka puasanya batal. Wa jununin, dan orang gila, walau lahdotan. Orang gila, meskipun gilanya itu cuman sebentar, setengah jam atau seperempat jam, gila terus sadar lagi, puasanya batal. Wa bi'igma'in, dan orang yang pingsan. Pingsan itu juga membatalkan puasa. Wa sakarin, dan orang yang mabuk, itu juga batal puasanya ketika disengaja. Itu semua terjadi jika terjadi di siang harinya. Kalau terjadinya di malam hari tidak masalah. Itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Apalagi dia membatalkan puasanya misalkan sengaja dengan jima, itu otomatis dia kena kafarat udma. Nanti disuruh puasa 2 bulan berturut-turut. Itu bagi yang sengaja jima di siangnya bulan. Di sini disebutkan faslun al-iftaru, berbuka atau tidak melanjutkan puasa di Ramadan, di dalam bulan Ramadan itu arba'atu anwa, ada 4 macam hukumnya. Yang pertama wajibun, wajib. Bagi siapa wajib membatalkan puasanya? Itu bagi orang yang haid atau orang yang nifas. Maka iftar atau tidak berpuasa itu maka malah wajib, berpuasa malah tidak boleh, haram. Wasani, yang kedua wajah izun, dan boleh, jais. Jais itu boleh, kama fil musafir wal marid. Bagi orang yang bepergian atau bagi orang yang sakit itu boleh tidak berpuasa. Tapi tetap nanti pada kalau sudah nggak sakit, sudah nggak bepergian, harus mengqadha'nya di luar bulan Ramadan. Yang ketiga wala, dan tidak boleh, kama bil majnun. Jadi tidak jais atau tidak diperkenankan orang gila itu untuk berpuasa. Kemudian yang keempat wa muharramun, dan diharamkan, kaman, bagi orang yang akhara, mengakhirkan apa? Qada'u Ramadana, mengqada' bulan Ramadan, ma'a tamakuni, beserta kemungkinannya, hatta doko, sehingga sempit, apal al waktu baginya. Jadi orang-orang yang punya hutang puasa kemudian punya kesempatan untuk mengqadha puasanya tapi tidak dilakukan hingga ketemu dengan Ramadan berikutnya, itu kalau di sini dilarang menurut
kitab Safinatun Najah ini haram orang puasa masih punya hutang puasa yang sebelumnya. Pembahasan selanjutnya tentang aqsamul iftar atau macam-macamnya berbuka. Itu arbaatun, ada 4. Aidon ma yalzamu fihi al-qada. Ini juga mewajibkan qada wal fidyah dan fidyah. Atau termasuk di sini juga apa yang diwajibkan qada sekaligus fidyah menurut Safinatun Najah. Wawa, apa itu? Yang pertama al-iftar li khaufin ala ghairi. Yang pertama berbuka puasa karena khauf, takut. Yang kedua al-iftar ma'a ta'khiri qada'in, berbuka puasa ma'a ta'khiri qada'in, beserta mengakhirkan qada, ma'a imkanihi hatta ya'ti Ramadan akhir. Itu diwajibkan qada dan fidyah ketika Anda sudah punya hutang puasa belum dibayar hingga ketemu bulan puasa lagi. Itu kena qada, harus mengqadai nanti setelah Ramadan ini, kemudian membayar fidyah. Wasanihi, ma yang kedua ma yalzamu fihi qada dunal fidyah, apa yang wajib qada tanpa fidyah. Wa huwa yaksuru kama alaih, dan ini banyak seperti orang yang magma, orang yang pingsan. Wasalisuhuma, dan yang ketiganya ma yalzamu fihi al-fidyah dunal qada, apa yang mewajibkan fidyah saja tanpa qada, jadi nggak usah diqadain. Bagi siapa? Wa huwa syekhun kabir, bagi orang lanjut usia, bagi lansia yang tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka dia tidak wajib qada, tapi cukup dengan membayar fidyah. Wa rabi'uha la wala wa huwa masam yata'adda bijununihi. Yang keempatnya adalah la wala. Di sini nulisnya sangat simpel, la wala, la qada'a wala fidyata. Maksudnya seperti itu, tidak diwajibkan mengqada dan tidak diwajibkan untuk membayar fidyah. Siapa yang la wala ini? La wala ini yaitu orang yang gila, yang kegilaannya itu tidak disengaja oleh dirinya sendiri, maka dia tidak wajib membayar qada atau fidyah. Jadi dari pembahasan ini adalah pembahasan orang-orang atau bagian macam-macam berbuka puasanya yang sekaligus mendapat kewajiban yang lain. Yang pertama adalah orang yang diwajibkan qada dan membayar fidyah, seperti perempuan yang membatalkan puasanya karena mengkhawatirkan orang lain.
dan seperti orang yang menunda qada puasanya sampai tiba Ramadan berikutnya. Jadi kalau orang perempuan hamil kemudian dia puasa, lalu dia mengkhawatirkan kesehatan bayinya dan membatalkan puasa hanya karena kekhawatiran terhadap bayinya saja, maka dia punya kewajiban membayar qada puasa dan fidyah. Jadi karena dia lebih mengkhawatirkan bayinya saja, dia sendiri tidak khawatir akan kesehatannya ketika puasa, maka terkena kewajiban fidyah dan qada. Nah, tapi kalau dia mengkhawatirkan dirinya dan bayinya, maka cukup dengan qada saja. Atau dia hanya mengkhawatirkan dirinya saja, maka dia cukup dengan qada saja. Itu. Yang kedua, orang yang diwajibkan qada tanpa membayar fidyah, yaitu orang yang pingsan di tengah-tengah puasanya. Itu cuma diwajibkan untuk mengqada puasanya. Yang ketiga, orang yang diwajibkan membayar fidyah tanpa harus mengqada puasanya, itu orang yang sangat tua yang tidak mampu berpuasa. Orang yang tua yang tidak mampu berpuasa, atau orang yang punya penyakit yang sudah tidak dimungkinkan untuk mampu berpuasa. Orang yang sangat lemah daya tahan tubuhnya, maka dia cukup dengan membayar fidyah. 1 porsi makanan per hari yang ditinggalnya, atau kalau 1 bulan berarti 30 porsi makanan atau beras yang makanan pokok seperti itu. Yang keempat, orang yang diwajibkan membayar fidyah dan tidak diwajibkan mengqada. Orang yang tidak diwajibkan membayar fidyah dan orang yang tidak diwajibkan qada. Yang keempat ini yang la wala, sangat simpel sekali cara penulisannya, la qada wala fidyata. Jadi orang yang tidak diwajibkan membayar fidyah dan tidak diwajibkan mengqada itu seperti orang gila yang tidak disengaja. Ya sudah, tiba-tiba gila gitu. Maka dia tidak wajib mengqada puasanya, juga tidak wajib membayar fidyah. Pasal berikutnya, faslun alladzi la yuftiru, pasal yang menjelaskan sesuatu yang tidak membatalkan puasa. Alladzi la yuftiru, yang tidak membatalkan puasa, mimma yasilu ila jawfi, sesuatu yang sudah sampai ke rongga mulut. Ada berapa macam? Sab'atu afrodin, ada 7 macam. Yang pertama, ma yasilu ilal jawfi binisyan. Yang pertama, sesuatu yang sampai kepada kerongga tenggorokan binisyanin karena lupa sudah makan. Biasanya puasa pertama karena orang biasanya sarapan, tiba-tiba ketika habis sahur, pagi-pagi olahraga, lupa habis itu minum susu. Kalau sudah sampai tenggorokan ini sudah nggak apa-apa, tapi yang belum sampai tenggorokan harus dikeluarkan. Yang kedua, au jahlin, atau tidak tahu hukumnya. Apa misalnya wudu, habis wudu dimasukin sedikit, nggak tahu hukumnya, maka tidak membatalkan wudu. Atau sore-sore siwakan atau sikat gigi, masuk sedikit ke tenggorokan, maka kalau nggak tahu hukumnya nggak. Yang ketiga, au ikrohin, atau dipaksa orang lain. Misalnya kita dipaksa untuk makan kacang atau minum apa yang dipaksa seperti itu, maka itu tidak membatalkan puasa meskipun masuk di dalam jauf. Sebenarnya jauf ini lebih luas karena semua lubang yang ada itu kalau dimasuki itu bisa membatalkan puasa. Telinga dimasukin air
hidung dimasukin air, lubang depan, lubang belakang dimasukin air, maka membatalkan puasa. Yang keempat, wabi tiryani rikin, dan dengan mengalirkan sesuatu kemana, bima baina asnanihi, pada sesuatu di antara gigi-giginya, waqad ajaza an majahi li udrihi, sedangkan ia tidak mungkin mengeluarkannya. Dia memasukkan sesuatu ke mulut dengan sengaja, kemudian dia tidak bisa mengeluarkannya, dan dia sudah punya pikiran, saya nggak bakal bisa mengeluarkan ini. Apa misalnya ya, apa misalkan sesuatu serbuk yang ekstrak dari minuman apa misalnya, seperti itu. Kalau dimasukin ke ini kan jadi campur dengan air lidahnya, otomatis akan masuk nanti ke ini. Ya, dia sudah mencoba mengeluarkan, tidak bisa, ya sudah, kalau dia sudah tidak bisa maka tidak masalah. Yang kelima, wa ma wasala ilal jaufi, dan sesuatu yang sampai kepada kerongga. Wa kana ghubarut thariq, itu debu-debu jalanan. Kan misalkan sepeda motoran panas, maka otomatis debu-debu itu bisa masuk ke tenggorokan. Itu tidak membatalkan puasa. Yang keenam, wa ma wasala ilaihi, dan apa yang sampai kepada kerongga tenggorokan, wa kana ghurbalata daqiqin, dan itu termasuk dari ayakan tepung. Misalnya karena dia bekerja di pabrik roti, maka dengan tepung terus, otomatis kan ada tepung-tepung yang masuk. Itu juga tidak membatalkan puasa. Yang ketujuh, au dzubaban, atau lalat, toiron yang terbang, au nahwihi, atau sejenisnya. Ketika sedang enak-enaknya belajar, tiba-tiba ada lalat masuk ke mulut dan masuk ke tenggorokan, maka itu tidak membatalkan puasa. Jadi ada hal-hal yang tidak membatalkan puasa meskipun sudah masuk di kerongga tenggorokan, karena batas luar yang dikatakan luar dalam mulut itu adalah batasnya kerongga sampai, jadi lidah itu masih dihitung di luar. Maka ketika orang puasa kemudian mencicipi makanan, itu tidak membatalkan puasa ketika tidak ditelan. Tapi kalau habis dicicipi ditelan, maka dia puasanya batal. Maka ketika kita berkumur itu tidak masalah ketika puasa, karena itu termasuk luar. Jadi lubang yang paling sering dimasuki barang memang mulut, tapi tidak menutup kemungkinan lubang-lubang yang lain itu juga dilarang untuk dimasuk sesuatu, baik telinga, hidung, atau jalan depan dan belakang. Kalau orang yang biasa membersihkan telinganya, tidak diperkenankan ketika puasa, itu bisa membatalkan sholat. Apalagi dikasih air, otomatis, apalagi berendam, ini bisa semuanya masukkan air. Itu mungkin yang dapat kita bahas pada kajian kitab Safinatun Najah. Dan alhamdulillah ini termasuk pembahasan yang terakhir dari kitab Safinatun Najah ini. Semoga nanti ke depan bisa ketemu lagi pada pembahasan kitab yang lain. Dan ini masih bisa kita lanjutkan ketika saudara-saudara punya pertanyaan atau hal-hal yang ingin dijelaskan, nanti bisa dibahas bukan hanya menurut kitab Safinatun Najah, tapi bisa menggunakan yang lebih luas lagi, yang terbaru insyaallah biidznillah. Semoga kita semakin faham, karena fikih itu yaitu pemahaman, memahami. Kalau sudah paham bisa melakukan, kalau sudah paham kemudian melakukan, insyaallah bisa baik dan bisa ibadah kita menjadikan kita terhindar dari keburukan-keburukan. Kurang lebihnya
mohon maaf jika mungkin di antara apa yang saya sampaikan ada salah harokat, salah makna atau salah tempat. Mungkin sebagai manusia mungkin semua itu bisa terjadi, dan kami berharap dengan koreksi-koreksi yang ada itu menjadikan saya khususnya dan saudara-saudara lain yang menikmati atau menyaksikan ini sama-sama mendapatkan pengetahuan yang baru, mendapatkan kebenaran yang baru dari kesalahan-kesalahan yang mungkin tidak fatal. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.